Sebuah perusahaan teknologi yang selalu dianggap hebat dan tak pernah gagal. Siapa lagi kalau bukan Apple? Namun, tahukah kamu kalau sebenarnya Apple punya banyak produk yang gagal di pasaran? Ya, produk-produk ini bahkan sempat membuat Apple hampir bangkrut dan menjadi bahan tertawaan para pesaingnya. Tapi di balik kegagalan itu, ada pelajaran berharga yang membuat Apple belajar, berkembang, dan akhirnya menjadi raksasa teknologi seperti yang kita kenal sekarang. Penasaran produk apa saja yang pernah membuat Apple terpuruk dan bagaimana mereka bangkit kembali? Yuk, kita simak lebih lanjut. Dan di akhir video ini, kita juga akan membahas apakah mungkin iPhone 16 terbaru mengalami nasib yang sama. Jadi, jangan kemana-mana. Apple Newton, inovasi yang terlalu cepat untuk zamannya. Produk pertama yang kita bahas adalah Apple Newton. Mungkin banyak dari kalian yang belum pernah mendengar tentang produk ini. Apple Newton dirilis pada tahun 1993 dan menjadi salah satu produk PDA, Personal Digital Assistant pertama di dunia. Terdengar canggih, kan? Dengan teknologi handwriting recognition, pengguna bisa menulis langsung di layar, dan Newton akan mencoba mengenali tulisan tersebut. Sayangnya, teknologi ini jauh dari sempurna. Newton sering salah membaca tulisan pengguna, yang membuat produk ini menjadi lelucon di banyak kalangan. Selain itu, harganya yang mahal dan baterainya yang boros membuat Apple Newton tidak laku di pasaran. Tapi, kegagalan ini memberikan pelajaran berharga bagi Apple tentang pentingnya pengembangan perangkat lunak yang matang sebelum peluncuran produk. Dan siapa sangka, konsep PDA inilah yang kemudian menjadi inspirasi untuk produk iPhone yang revolusioner di tahun 2007. Tapi ingatlah, bahkan inovasi besar bisa mengalami kegagalan. Apakah mungkin iPhone 16 yang terbaru juga mengalami kendala serupa dengan teknologi baru yang dihadirkannya? Mari kita bahas lebih lanjut. Apple Lisa, komputer yang terlalu mewah untuk dibeli. Berikutnya, kita punya Apple Lisa. Apple Lisa diluncurkan pada tahun 1983 sebagai komputer pertama dengan antarmuka pengguna grafis dan mouse. Ini adalah langkah besar dalam dunia teknologi pada masanya. Namun, dengan harga sekitar $10.000 atau setara dengan hampir 150 juta rupiah saat ini, Lisa menjadi barang mewah yang hanya bisa dimiliki segelintir orang. Selain harganya yang sangat mahal, Lisa juga dikenal lambat dan sering mengalami masalah teknis. Apple belajar banyak dari kegagalan ini. Mereka menyadari bahwa meskipun teknologi baru bisa menarik perhatian, harga dan performa adalah kunci keberhasilan produk di pasaran. Pelajaran dari Apple Lisa ini akhirnya menginspirasi pengembangan Macintosh yang lebih terjangkau dan lebih cepat menjadi cikal bakal komputer modern yang kita kenal sekarang. Namun, sejarah selalu bisa berulang. Apakah iPhone 16 yang katanya akan hadir dengan teknologi layar terbaik dan harga yang fantastis akan mengulangi kesalahan yang sama seperti Apple Lisa? Kita tunggu saja. Apple Pippin, konsol game yang kehilangan fokus. Sekarang, mari kita bahas Apple Pippin. Pernahkah kamu mendengar tentang konsol game buatan Apple ini? Mungkin tidak banyak yang tahu. Pippin dirilis pada tahun 1996 sebagai hasil kolaborasi dengan Bandai, produsen mainan dari Jepang. Namun, Apple dan Bandai tampaknya tidak memiliki fokus yang jelas pada target pasar mereka. Dengan harga yang cukup tinggi dan kurangnya game eksklusif, Pippin tidak berhasil bersaing dengan konsol game populer lainnya seperti Sony PlayStation atau Nintendo. Pippin memang gagal total di pasaran, tetapi kegagalan ini memberi pelajaran besar bagi Apple tentang pentingnya ekosistem yang solid.
mereka belajar bahwa perangkat keras yang bagus saja tidak cukup. Konten dan dukungan pengembang juga sangat penting. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Apple selalu menekankan pentingnya App Store yang kaya akan aplikasi saat mereka merilis iPhone. Kini, dengan iPhone 16 yang membawa fitur-fitur baru seperti kamera canggih dan kemampuan augmented reality, pertanyaannya adalah, apakah ekosistem Apple sudah siap untuk mendukung teknologi ini? Jangan sampai seperti Pipin yang gagal karena kurangnya dukungan konten. Apple 3, produk dengan desain ambisius tapi kurang teruji. Lanjut ke produk berikutnya, Apple 3. Produk ini diluncurkan pada tahun 1980 sebagai penerus dari Apple 2 yang sangat sukses. Namun, Apple 3 dibuat dengan begitu ambisius hingga melupakan satu hal penting, uji kualitas yang memadai. Hasilnya, produk ini sering mengalami masalah panas berlebih hingga komponen internalnya rusak. Kepercayaan konsumen terhadap Apple langsung menurun drastis dan penjualannya pun gagal. Namun, kegagalan ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengujian produk yang matang sebelum peluncuran. Apple mulai melakukan pengujian ketat pada setiap produk barunya, memastikan bahwa setiap detail kecil bekerja dengan sempurna. Ini menjadi alasan mengapa produk-produk Apple dikenal karena kehandalannya saat ini. Namun, dengan rumor bahwa iPhone 16 akan menggunakan material baru yang lebih ringan dan lebih kuat, akankah Apple menghindari kesalahan yang sama seperti pada Apple 3? Kita tunggu saja. iPod Hi-Fi, speaker premium yang tidak dapat bersinar. Selanjutnya, kita punya iPod Hi-Fi. Di tahun 2006, Apple mencoba masuk ke pasar speaker premium dengan merilis iPod Hi-Fi. Speaker ini dirancang khusus untuk bekerja dengan iPod yang pada saat itu adalah produk unggulan Apple. Namun, dengan harga yang terlalu mahal dan kualitas suara yang tidak jauh berbeda dengan pesaing yang lebih murah, iPod Hi-Fi akhirnya ditarik dari pasar hanya setahun setelah diluncurkan. Namun, Apple belajar dari kesalahan ini tentang bagaimana mereka harus fokus pada produk inti dan memberikan nilai yang lebih jelas kepada konsumen. Dari sini, mereka akhirnya lebih fokus mengembangkan produk audio lain seperti AirPods dan HomePod yang berhasil menjadi ikon di kategorinya. Tetapi, dengan iPhone 16 yang katanya akan memperkenalkan fitur audio spasial baru, apakah mereka akan berhasil kali ini atau justru mengalami kegagalan seperti iPod Hi-Fi? Semua mata tertuju pada Apple. Dari semua kegagalan ini, kita bisa belajar bahwa meskipun Apple adalah perusahaan besar dengan banyak inovasi, mereka juga pernah membuat banyak kesalahan. Tapi inilah yang membuat Apple berbeda. Mereka selalu belajar dari kesalahan dan terus berinovasi untuk menjadi lebih baik. Dengan peluncuran iPhone 16 yang terbaru, akankah kita melihat sejarah yang terulang? Ataukah Apple berhasil kembali memukau kita semua? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Ada banyak lagi fakta menarik dan cerita inspiratif lainnya yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.